And still, the only radio that matters. Volare 103.4 FM. Ruang tamu di Radio Volare. Halo, Assalamualaikum Bujang Dara. Seperti yang sudah Jaka sampaikan tadi ya, kita senang banget karena ruang tamu bisa kembali ngobrol bersama teman-teman dari Ikom Untan Bujandara Universitas Tanjung Pura. Jadi seperti yang sudah Jaka sampaikan di awal program ya, ruang tamu pagi hari ini akan bisa ngobrol-ngobrol mengenai satu tema yang sepertinya dekat banget dengan kita sebagai makhluk digital ya, fan war dan dinamika fandom dalam budaya populer. Hadir sudah di studio ada Kakak Priscilla Paskadiani, Master Ilmu Komunikasi, dan juga Agung Nugroho, SPD Master Ilmu Komunikasi. Halo, selamat pagi kakak-kakak, abang-abang. Ya, halo Bang. Halo, pagi Bang. Bang Agung sudah terlatih ya, karena ini adalah yang kedua kali ya. I'm back Bang. Iya. Kayaknya mau bisa jadi rutin kali ya. Iya, itu kan memang terminologi yang sering dijumpai itu di ISEK itu, comeback kan, gitu. Jadi Bujandara ya, fenomena fan war nih. Ya, jadi kan bukan cuma siapa idola terbaik, siapa yang paling banyak fansnya. Kalau misalkan fandom di US tuh suka berantem, dia sudah tidak ngehits lagi, lagu-lagu si ini selalu merajai nominasi penghargaan apa segala macam. Tapi kita juga bicara bagaimana fandom ini menjadi ruang identitas. Tapi sebelum itu, gimana kabar kakak-kakak dan abang-abang hari ini? Baik Bang. Baik ya. Alhamdulillah ya. Iya, Santai, sehat. Oke. Jadi kalau misal kita mulai dengan yang paling mendasar. Sebenarnya kalau bisa kita melihat konsep fan war itu apa sih kakak, abang? Siapa dulu nih mau bicara? Siapa? Priscilla dulu kali. Boleh. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke fan war, boleh kita lihat dulu sebelumnya fan war ini kan terjadi antar fandom ya sebenarnya. Nah, fandom itu sendiri kan awalnya itu adalah singkatan dari fan kingdom ya, Kak ya. Nah, dan di mana di dalamnya fandom itu mengidolakan, nah kita pakai bahasa paling simpelnya, mengidolakan karakter atau genre konten begitu yang sama itu. Nah, kadang dalam berjalannya tentu tiap fandom punya ideologi-ideologi sendiri, value-value tersendiri yang bisa saja bertabrakan nih antar fandom lainnya. Bergesekan. Iya. POV-nya berbenturan. Iya benar. Tadi ngeri juga pakai istilah ideologi ya. Iya. Berat ya tiba-tiba fandomnya. Oke, terus. Nah, jadi karena beda value nih ya, kayak beda POV nih, beda pandangan, akhirnya malah terjadi fan war. Iya kan ya? Betul. Nah, tapi yang menarik sebenarnya kalau kita bahas mengenai fandom itu bukan hanya sekedar karena sekelompok orang menyukai suatu hal gitu ya Bang. Jadi awal mulanya sebenarnya fandom ini muncul, penelitiannya sebenarnya mengenai fandom ini udah banyak. Tapi di awal pertama kali fandom studies ini muncul itu dikarenakan adanya perlawanan terhadap suatu kebiasaan atau budaya. Oke. Jadi awalnya misalnya munculnya fandom punk yang menggunakan tindik, kemudian di jalanan. Itu sebenarnya bentuk perlawanan mereka terhadap budaya-budaya yang sudah ada pada saat itu. Status quo lah ya. Kemudian berkembang menjadi suatu komunitas karena saking banyaknya orang yang terlibat di dalamnya. Nah, sehinggalah menjadi fan kingdom atau fandom ceritanya. Nah, namun di zaman dulu fandom ini fokusnya kepada laki-laki aja dulu. Awalnya perempuan tidak menjadi studies gitu, nggak dikaji karena katanya perempuan itu mereka hanya fokus pada visual aja. Makhluk visual ya. Sukanya yang cakep-cakep aja. Gitu kan. Aduh, gimana ya? Sehingga mereka itu lebih sifatnya private, di kamar aja mereka menikmatinya. Sedangkan laki-laki itu terjunnya ke jalan gitu. Patriarki banget ya. Patriarki banget dulu. Awalnya memang seperti itu. Oke, menarik. Tapi banyak peneliti yang sudah mulai melihat ini kok
agak patriarki banget, dalam artian yang hanya melihat sisi laki-laki saja. Sedangkan Oke. fandom ini kan komunitas baik laki-laki maupun perempuan. Akhirnya dilihatlah dari sisi perempuan juga. Nah ternyata fandom di perempuan ini, di kalangan perempuan ini jauh lebih kuat karena mereka itu ketika menyukai sesuatu, mereka tidak hanya menyukai saja atau sifatnya sebagai konsumen pasif, tapi mereka itu membincangkan satu sama lain. Kayak misalnya, ini kemarin si ini lagi kedapat misalnya fotonya dari paparazzi, misalnya wartawan lagi jalan bareng sama ini, kayak gitu. Diobrolin dalam keseharian gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan pemahaman konsep fandom ini sendiri sebenarnya mengakar pada pergerakan yang sudah eksis semenjak lama ya, betul. dari 30-40 tahun yang lalu. Cuman memang terminologi fandom ini sendiri mungkin baru menjadi idiom yang disepakati ya, disepakati lah ya di kalangan banyak orang ketika ini sudah mulai dianggap sebagai fenomena yang lebih masif dan seperti tadi di contoh kakak sama abang, tidak lagi berbasis gender ya, sudah meluas gitu. Dan itu juga disadari oleh industri ya. Itu juga poinnya. Dirawat ya sama industri Betul. sekarang. Kalau dulu mungkin berawal dari pergerakan untuk memberikan suara begitu terkait dengan ketidaksetujuan sosial dan lainnya gitu, seperti teman-teman di punk dan lainnya. Nah sekarang itu malah jadinya suatu komunitas yang sangat dirawat dengan baik oleh industri karena loyalitasnya ini tadi ya Kak ya. Betul. Jadi loyalitas dari anggota komunitas ini yang akhirnya membuat industri pun melirik ini untuk dikembangkan begitu. Nah maka akhirnya kata fandom ini jadi populer gitu ya Kak. Oke. Jadi kalau menurut kakak dan abang, apa yang melatar belakangi kemudian muncul fan war dalam budaya populer? Kalau saya sih Bang, awalnya kan fandom ini sifatnya hanya konsumen saja, tidak sifatnya berpartisipasi. Nah, tapi ketika muncul yang namanya media sosial, awalnya itu aku kan sebenarnya salah satu peserta fan war juga dulu tahun 2009. Kita buka kartu ya nih. 2009 itu udah lama banget loh. Jadi pertama kali awal muncul Facebook Bang. Jadi aku kenal Facebook, kemudian masuk grup lah gitu. Aku kan dulu sukanya Beyonce Bang. Grupnya private lagi nih yang bahaya nih biasanya. Beyonce. Nah akhirnya kita itu karena kita udah masuk ke komunitas, nah pasti dalam setiap komunitas atau fandom itu ada satu orang yang kita anggap sebagai leader. Betul. Ada ya. Opinion leader gitu jadinya. Dia yang memberikan pandangan terhadap kita, persepsi terhadap kita mengenai hal yang mengenai kita suka. Misalnya aku suka Beyonce kan, jadi dia memberikan pandangan itu mengenai Beyonce itu seperti apa. Info-info terbaru dari Beyonce itu kita tanyanya ke dia. Gitu dalam komunitas itu, terus kita diskusi bareng lah gitu. Nah sebenarnya kalau dalam segi komunikasi ini kita sebutnya sebagai participatory culture karena artinya fandom sekarang ini tidak hanya mengonsumsi tetapi sudah mulai mengkritik juga, memberikan masukan kepada sang idola. Gimana sih idolanya itu harus menjadi apa setelah ini gitu. Ini baru loh saya menganggap kalau misalkan di dalam grup itu ternyata memang ada satu yang kayak ditanda kutip dituakan gitu ya. Kami tuakan gitu. Bahkan di beberapa fandom itu mereka punya beberapa opinion leader gitu, saking gedenya. Kalau tadi Kak Agung ini Behave kan, nah kalau saya ARMY nih, BTS ARMY gitu. Ini yang garis keras lagi dua-duanya. BTS ARMY. Ini dua-duanya garis keras lagi nih. Nah jadi kalau di BTS ARMY itu memang ada beberapa sosok kayak itu yang kita percaya begitu untuk menjadi ketika mereka ngomong itu ya kita dengerin. Nah sekarang itu mulai ranahnya ke arah yang paling umum ya, karena mereka sudah punya privilege dalam artian mereka punya followers dan lainnya. Influencer inilah yang kerap kali menjadi opinion leader. Kita dengar, namun kadang tidak selalu 100% tepat ya pendapat dari opinion leader itu. Jadi dari perspektif komunikasi berarti fandom ini
bisa menciptakan ruang ekspresi dan interaksi sosial dong ya. Iya, Tapi benar. ini Oke. diakibatkan karena perkembangan teknologi juga, munculnya media sosial. Betul, ya. Awalnya dulu kita kan media teks aja dari komik, dari video video game yang terbatas doang kan Bang. Tidak ada interaksi di situ. Munculnya Facebook, Instagram sekarang, Twitter, TikTok kan. Ini menjadi media untuk kita sifatnya berkomunikasi, tidak hanya menafsirkan pesan, tapi juga terlibat dalam membentuk persepsi itu gitu di dalamnya. Iya. Jadi kenapa fanwar ini bisa muncul? Karena awalnya jangankan kita berbeda fandom gitu, sesama fandom pun terkadang kita war juga di dalam. Album mana yang paling bagus? Bener. Member mana yang paling oke? Wah, toxic yang ini nih. Waduh. Aduh, nggak suka kalau dia dating sama yang ini, gitu-gitu kan, sampai ke kehidupan personal juga malahan. Betul. Jadi fanwar ini bisa nggak sih dilihat sebagai bentuk ekspresi identitas, bukan sekedar konflik antar penggemar gitu? Betul, berdasarkan penelitian sih Bang. Memang fandom ini sudah dalam bentuk identitas, tapi secara kolektif, tapi nggak bisa kita masukkan secara personal. Jadi identitas mereka itu misalnya kalau mereka sukanya ARMY, pasti mereka punya identitas sendiri nih sebagai ARMY. Aku sebagai Beehive punya identitas sendiri nih gitu. Oke. Jadi fanwar ini apakah kita pandang hanya sebagai orang-orang yang gemar drama di dalam hidupnya, atau sebenarnya ada makna sosial yang lebih dalam gitu? Karena terkadang kita yang berada di luar spektrum atau yang berada di luar lingkaran tersebut, kita suka bertanya-tanya, Kenapa sih gitu ya kan? Kenapa sih kalian gitu? Bisa damai aja nggak sih gitu? Let's enjoy the music gitu, atau the film atau apa gitu. Tapi kita kan sekali lagi berada di luar Kak Bang ya. Nah, apakah memang sebenarnya ada makna sosial lebih dalam dari tanda kutip keributan-keributan drama ini? Sebenarnya kalau aku ya melihat fenomenanya itu makna sosialnya, contohnya kayak gini. Misalnya ketika kami melihat artis itu, khususnya kalau kami penggemar idola Western pop ya Bang ya. Ya, betul. Contohnya aku misalnya Beyonce, kemudian beberapa kelompok dari luar itu ada namanya Swifties, penggemar Taylor Swift kan. Jadi biasanya itu kami bertengkar gara-gara munculnya beberapa oknum di sosial media. Serius ini oknum gitu juga ya? Oknum sih Bang, karena awalnya sih sebenarnya kita cuma menikmati apa yang kita Agitator suka berarti aja. mereka ya? Mereka memunculkan konten yang sifatnya menjatuhkan pihak yang kami idolakan. Trolling. Biasanya si konten ini atau si oknum ini sakit hati karena misalnya artis yang kami idolakan itu mendapatkan penghargaan sehingga mengalahkan artis idolanya gitu kan. Ya ampun. Jadilah muncul Jadilah munculnya gitu opini-opini, saling bertengkarlah kami satu sama lain di sosial media. Nah, cuman kalau dari segi pemaknaan sosial ini sebenarnya bisa arahnya negatif sih Bang, kalau misalnya kita terlalu fokus di situ aja, seakan-akan hidup kita itu hanya untuk idola kita aja dan worth it aja kita untuk gitu. fan war aja hidupnya begitu ya. Oke, nah kalau menurut Kak Priscilla, kalau melihat konteks di Indonesia nih, karena tadi kan kita bisa secara global apa segala macam, fanwar seperti apa yang paling menonjol dan sering muncul nih di ruang digital? Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya fandom itu kan sekarang banyak orang mengartikan fandom itu berarti hanya industri entertain. Ya. Jadi misalnya kayak ngefans sama orang penyanyi atau sama aktor dan lainnya. Sementara kita di Indonesia punya, ini agak sensitif ya. Nggak apa-apa. Nah, saya suka. Nah, kita punya fan war yang sangat rutin, yaitu antar pendukung sepak bola. Aduh. Nah, itu yang paling sering di Indonesia. Dan itu termasuk ternyata ya, Termasuk mereka juga tergabung dalam sebuah fandom. Nah, cuman kan yang kita kenal namanya fans club begitu. Tifosi, ultras apa segala macam itu ya. Iya. Padahal sebenarnya mereka itu kalau kita tarik ke atas, esensinya mereka tergabung dalam sebuah fandom begitu. Secara konteksnya tetap sama ya. Nah, di sisi lain ada juga dulu yang sempat heboh ya, udah lama banget sih ini, DP Jupe dulu ya. Oh iya. Jadi yang gitu-gitu ya. Itu produser semua gosok-gosok tangan tuh ya. Duit gitu ya. Nah, itu disayangkan jika
kadang kan ini ada yang benar-benar fan war itu memang karena tadi perbedaan pendapat begitu ya. Cuman ada juga yang tadi makanya Kak Agung bilangnya oknum. Ada yang sisip-sisipin nih untuk menciptakan drama begitu. Jadi biar naik lagi nih popularitasnya atau biar jadi perbincangan lagi di masyarakat. Oke, jadi ini juga ternyata keterkaitannya dengan bagaimana kita mengkonsumsi media digital ya. Iya, benar. Untuk menciptakan apa istilah clickbait, memancing apa. Sekarang bahkan kita sudah mengenal tidak lagi clickbait tapi rage bait ya. Ya. Cuman bedanya kita yang di Indonesia ini Bang ya, kita lebih seneng yang namanya drama atau hal-hal yang tidak perlu, contohnya ya. Hal-hal yang tidak perlu, itu harus digarisbawahi itu. Artis misalnya, dia punya masalah hidup privasi nih. Betul. Nah orang Indonesia tuh suka konsumsi itu. Gitu. Iya. Semakin itu hal yang berhubungan dengan private, semakin hal itu berhubungan dengan kehidupan artis itu yang sebenarnya menurut kita ya biarinlah si artis itu, dia kan punya kehidupan juga gitu. Tapi kita malahan kayak ya udah kita gali lebih dalam, kita up lagi gitu. Sehingga awalnya artisnya itu membawa efek negatif yang harusnya kita cancel, itu nggak bisa di cancel Bang di Indonesia. Kalau di luar negeri kan mereka cancel culture-nya itu kuat kita. Justru di Indonesia itu cancel culture-nya itu lemah. Karena saking tertariknya dengan hal-hal isu-isu yang menurut kami itu ya harusnya tidak jadi sih, konsumsi gitu. begitu. Ya, maka sudah jatuhnya itu mungkin konten-konten yang memang berdampak buruk secara langsung ya. Tapi kemudian tetap digoreng dan yang mungkin juga mengganggu tetap dikasih panggung. Itu dia. Ya enggak. Wah, serius juga ternyata ya di Indonesia ini. Oke, selamat pagi buat Ganis yang sudah bergabung di TikTok Radio Volare. Sudah langsung mengetik banyak pertanyaan. Beliau ini juga seorang fandom nih. Cuma saya kurang pasti fandomnya dari mana. Dan Bu Jendara, kita masih di ruang tamu bersama ada Abang Agung Nugraha, Master Ilmu Komunikasi, dan juga Prislia Paskediani, Master Ilmu Komunikasi dari Ikom Untan. Dan kalau mungkin kita coba komentar di sini dari Ganis. Selamat pagi Mas, Mbak. Kalau menyikapi fenomena fandom di konteks politik dan politisi Indonesia itu gimana? Apakah termasuk dalam budaya pop? Karena di lintas platform banyak muncul sampai sekarang. Nah ini menarik dengan yang kakak tadi bilang ya. Karena di Indonesia kayaknya mengidolakan sosok publik ini memang tidak lagi kita bicara dalam ranah hiburan ya. Bahkan sudah sampai hal yang mengkultuskan. Itu masuk nggak ke dalam fandom itu? Masuk sih, masuk juga ya. Bahkan sebenarnya udah ada studies yang membahas mengenai bahwa di masa depan fandom itu bisa menjadi suatu kelompok atau penggerak dalam mengubah persepsi, mengubah pandangan, mengubah concern publik gitu. Ngeri juga ya. Se-powerful itu. Tapi itu sudah terlihat sih Bang sebenarnya. Oke. Nah, jadi terkadang misalnya ada kemarin isu, aku lupa isunya sih, tetapi sebenarnya isu itu naik itu akibat pergerakan para fandom K-pop. Nah, karena para fandom K-pop ini sudah bergerak untuk mengangkat isu itu, akhirnya menjadi viral lah di medsos gitu kan. Nah, konten-konten yang mereka buat, bahasa-bahasa yang mereka buat itu kan pasti dikonsumsi secara publik. Saking banyak yang bereaksi karena fandom itu banyak kan Bang. Nah, akhirnya sampailah juga ke orang yang sebenarnya awalnya gitu. nggak mau konsumsi itu gitu. Dan akhirnya suka nggak suka karena kita information overload gitu ya. Betul Bang. Tapi ini juga dipengaruhi karena ya tergantung dari orangnya bagaimana bermedsos sih Bang. Melek media itu penting sekarang. Betul. Dan saya selalu percaya algoritma itu bisa dibentuk kok. Nah, iya benar. Bisa Kan ada yang kok. bilang, aduh udah terjerat algoritma nih, jadi kontennya itu aja, padahal bisa di-riset. Bisa di-riset. Jadi kalau misalkan pasangan Anda sering muncul iklan-iklan yang mencurigakan, nah berarti apa itu yang dia browsing gitu. Nah, itu Sederhana dia. itu Mungkin aja. perlu di-riset. Perlu di-riset. Jadi kalaupun kita bicara mengenai fenomena fandom di konteks politik itu juga bisa dikatakan masuk dalam budaya pop ya. Bisa Bang, karena kalau di Amerika ya Bang ya, pemilihan presiden aja itu mereka mengundang para artis. Betul. Contohnya kemarin Trump sama siapa pesaingnya yang perempuan.
presiden calon Kamala presiden Harris. Iya. Iya. Nah itu Kamala itu langsung undang Beyonce juga, undang Lady Gaga juga. Nah karena mereka menganggap bahwa ketika artis itu terlibat dan merasa Maka mendukung fansnya presiden itu, akan fansnya pun mendukung. juga akan mengikut ke situ. Vote getter lah gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya fandom ini lama kelamaan bakal dilibatkan juga dalam politik sih Bang, karena suara mereka itu kuat secara online gitu. Eksistensi mereka iya. tuh besar ya. Selain tadi kan mereka udah punya loyalitas nih. Mostly fandom itu punya solid gitu ya. Jadi ketika menghadapi sebuah isu tuh dia akan sangat mendukung atau bahkan merespon secara cepat begitu Iya, untuk konten atau komen tersebut gitu kan. Waktu aku yang Beyonce diserang karena kasus PDD gitu kan. Aduh. Dia ngikutin ternyata saudara-saudara. Sebenarnya kita low key ngikutin gitu. Gimana tuh? Aku sebagai fans Beyonce juga sebenarnya lebih memilih diam sih Bang kan, karena melihat dulu. Tetapi banyak fans Beyonce yang lain tuh udah langsung Keluar. buat Reaktif ya. buat konten bagaimana sebenarnya Beyonce sebenarnya nggak terlibat nih. Nah, Beyonce itu hanya hadir doang gitu, sampai mencari list tamunya itu siapa aja gitu kan. Nah ternyata list tamunya itu banyak. Akhirnya mereka para fans Beyonce kok mereka nggak di up juga seperti kok Beyonce cuman si gitu. Beyonce aja. Oke. Jadi tadi kan kita sudah banyak bicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perilaku dan juga penggiringan opini yang dilakukan oleh fandom ini. Kayaknya kok ujungnya negatif mulu nih ya. Iya, betul, Nah, Bang. jadi iya benar, kalau misal bentuk ekspresi fandom yang menarik baik secara konteks online, digital maupun offline, itu apa aja tuh biasanya yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Kalau misalnya mungkin aku sharing dari fandom yang aku ikutin yaitu ARMY begitu ya. Nah, orang kan banyak kalau dengar BTS ARMY ini udah mikirnya aduh ini nih ras terkuat di dunia panas ini. gitu ya. Katanya ya di atas bumi masih ada BTS ARMY katanya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di dalam ini kan komunitas yang sangat luas ya, Ya, karena cair juga ya. Ya, fandomnya ini seluruh dunia dan juga di setiap negaranya punya kekuatan untuk kolektif begitu. Nah, di sisi lain sebenarnya di BTS ARMY itu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang bentuknya positif. Misalnya kita setiap nanti anniversary-nya BTS itu kita ada project-project, mulai dari project donasi sampai project-project yang bahkan kayak kemarin pas COVID itu kita bantu untuk supply makanan atau supply untuk alat-alat medis ke mereka yang memang membutuhkan. Bahkan mereka yang membutuhkan ini kan orang di luar ARMY begitu. Nah, hal-hal semacam ini tuh sebenarnya sudah sangat sering ada di aneka macam fandom. Dan biasanya jadinya ketutup gitu Ya. karena udah ketutup dengan drama-dramanya dulu. Padahal banyak sekali itu hal-hal positif yang bisa dilakukan, rutin ngasih donor darah, bahkan sampai menggalang dana untuk anak-anak sekolah kayak gitu. Betul sih, kalau aku sebagai Beehive sebenarnya kalau Beyonce itu kan membawa budaya Black people yang sebenarnya posisi mereka itu di Amerika sempat terkena rasis kan. Ya, Bang. represif Jadi ya. dari fandom ini sebenarnya membawa diversity sih, keanekaragaman, penghargaan terhadap perbedaan sih sebenarnya. Itu positifnya di situ sih Bang sebenarnya. Oke, jadi ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang masih cynical ya, bahwa fandom itu memang tetap memiliki potensi menjadi ruang solidaritas sosial, bukan hanya menjadi tempat adu pengaruh gitu ya, tempat fan war. Dan saya juga menghormati dan menghargai terkadang beberapa kegiatan-kegiatan di sini memang disengaja untuk tidak di blow up ya. Iya. Memang Jadi, under the radar ya, lah ibaratnya kita gitu. keep di circle kita aja. Ya, gitu. jadi memang ada seperti karena orang kita tuh kan selalu mencari celah ya. Ada ini apa? Istilahnya ketika kita nggak diberitakan salah, diberitakan salah juga. Jadi secara kesimpulannya mungkin dari hal fandom ini tidak bisa dikatakan hanya sekedar hobi dong ya Kak Bang. Bisa diangkatkan menjadi bagian dari identitas sosial dan juga budaya populer sekarang ya. Sudah menjadi identitas sih Bang. Identitas ya. Jadi I'm a Swiftie. Iya. Betul. Orang kalau bilang I'm a Swiftie dan tiba-tiba yang Swiftie yang lain dengar tuh langsung udah Langsung, kayak padahal kita nggak kenal gitu ya. tiba-tiba Oke. langsung akrab aja gitu kan Bang. Dan berarti ini juga menandakan
sebagai ketika kita mendeklarasi sebagai bagian dari fandom, ada apa ya, code of conduct nggak sih? Lu tuh harus gini, lu harus nggak boleh ada. gini. Nah itu yang menarik tuh. Sebenarnya kalau dari fandom itu Bang, mereka perkembangan sosialnya ya Bang ya, mereka menggunakan bahasa yang mereka cuman yang cuman tahu itu pada orang sekitar Di fandom dalam itu aja. Jadi mereka membuat verbal atau membuat kosakata baru sebagai simbol mereka dalam berbicara, berkomunikasi. Nah itu aku sempat penelitianku kemarin juga sebenarnya membahas salah satu fandom juga, dan ternyata bahasa-bahasa yang mereka buat itu tujuannya adalah untuk terkadang ada fandom yang ingin sifatnya private Bang, ada fandom yang sifatnya publik. Gitu. Oh ada juga ya? Ada. Jadi ada fandom yang sifatnya tidak ingin diketahui secara umum. Makanya mereka membuat yang namanya kosakata atau bahasa-bahasa baru atau bahasa yang cuman sesama mereka aja yang tahu maknanya. Wah, serem juga ya. Bukan serem, maksudnya unik juga ya. Nah, disitulah perkembangannya, karena terkadang mereka ingin di lingkungan sosial, ketika mereka secara online mereka mungkin terbuka, tapi ketika mereka masuk ke ranah offline, kehidupan pribadi itu terkadang langsung mereka menggunakan bahasa-bahasa yang cuman mereka saja yang tahu. Tujuannya adalah agar privasi fandom mereka itu nggak menyebar sama outsider, karena mereka terkadang tahu bahwa ada fandom ini sifatnya nggak hanya menyukai seperti artis atau hal-hal yang positif, ada juga sih sebenarnya fandom yang menyukai hal negatif sih Bang. Nah itu sifatnya private Bang. Paham sih. Jadi tetap menjunjung anonim lah ya, anonimitas itu tetap menjadi suatu hal yang nggak terpisahkan juga ya. Oke, masih dari Ganis di TikTok. Cara mengetahui bedanya fans yang organik atau buzzer di medsos itu gimana ya katanya? Tanyain, sebutkan 5 lagu Beyonce dari album ini. Terkadang kalau kami melihatnya ratingnya, jadi ada lagu yang memang ini udah dikonsumsi publik nih. Ada lagu yang memang sebenarnya hanya kita aja yang tahu gitu. Fans doang yang tahu ya. Yang tahu, Jadi betul. ada istilahnya trivia yang hanya fans yang tahu gitu ya. Yang fans tuh tahu sampai kayak background kenapa lagunya ini dibuat dulu, albumnya ini tentang apa. Nah, kalau yang buzzer pasti harus ngulik dulu sih ya, banyak PR-nya. Gitu. Jadi selaras dong ya yang terjadi juga di Indonesia ya, berarti ya banyak yang seperti itu ya. Titipan ini ada kacamata dulu. Ada teman-teman Ikom Untan, Adila Puspa Hestia kepada Bu Cila. Aduh. Melihat dari sudut pandang komunikasi dan sosial, apakah ada metode untuk menekan agar fan war itu tidak terjadi? Dan ini merupakan kekhawatiran yang timbul karena terkadang fan war itu bisa sampai masuk ke hal-hal yang bisa dijerat hukum, baik pidana maupun perdata mungkin ya. Oke, terima kasih buat Adila Puspa Hestia. Ini 1 orang atau 3 orang nih? Oh 1. Oke. Silakan Bu Cila. Oke, ya. Nah, hai selamat pagi Adila. Ya, Adila ini fans K-pop juga, dia VIP ya, fansnya Big Bang. Wah, mau ke Indonesia tuh tahun dan depan. Dan saya BTS Army, begitu ya. Jadi saling paham lah bagaimana dinamika di K-pop ketika kita ngefans K-pop. Nah, mungkin sekarang kenapa fandom itu lebih banyak dibahas soal fan war-nya, karena memang yang banyak fan war itu di ranah K-pop ya, begitu. Padahal sebenarnya di fandom-fandom lain juga ada terjadi war. Nah, gimana biar itu nggak terjadi? Itu sebenarnya begini, awal dari munculnya fan war itu kan karena perbedaan persepsi tadi. Nah, di komunikasi itu kita punya salah satu prinsip komunikasi itu bahwa komunikasi itu proses simbolik. Nah, dan sebenarnya bisa kita kelola begitu. Nah, bagaimana kita tidak memunculkan simbol-simbol yang ambigu. Simbol ini termasuk kata-kata. Jadi tadi misalnya kayak kalau mendengar thank you Beyonce ya terus menjadi tersinggung begitu kan. Nah, atau Aku misalnya tersinggung sih. Tapi sebenarnya aku ngefans juga sama Beyonce. Oke. Nah, jadi kayak
beberapa terms yang sebenarnya bisa diarahkan ke hal-hal yang positif, tidak memicu konflik itu. Nah, itu yang bisa dikendalikan mungkin. Nah, di sisi lain, di sisi psikologi, kita itu tidak bisa mengendalikan hal yang di luar diri kita. Jadi perspektif orang lain, pendapat orang lain, pandangan orang lain tentang sesuatu. Maka yang bisa kita kontrol adalah di kitanya dulu untuk mengelola kontennya tadi ya. Jadi kontennya jangan diarahkan ke sana. Dan nah, perlu diingat juga bahwa kita ini memang tergabung dalam fandom, tapi terlebih dari itu kita masing-masing adalah citizen gitu ya. Jadi kita adalah bagian dari sebuah negara yang punya aturan. Masyarakat gitu. sosial juga. Benar, ya. Masyarakat sosial kan kita. Nah, jadi jangan sampai melampaui hal-hal yang sangat berbahaya. Contohnya kayak di Indonesia sudah mulai terjadi ketika fansnya sangat ngefans dan akhirnya melakukan kayak pelecehan fisik begitu kepada artisnya dengan menyentuh bagian tubuh tertentu begitu kan. Nah, kita ngefans atau kita sangat menyukai seseorang, idola kita, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang ranahnya kriminal begitu. Kita kan udah tahu aturannya begitu. Ya, gitu ya, sih. Dan seringkali juga kalau misalkan memang ada sesuatu yang sudah melewati batas, kita harus melihat orang tersebut memang mungkin memiliki kondisi mental yang agak sedikit beda. Karena yang viral kemarin itu kan, tahu nggak bapak saya siapa? Saya diajar dosen. Itu kan viral banget itu. Itu sampai kemana-mana bang. Kak, itu sampai saya mendudukkan teman saya yang fans K-pop. Kok tolong jelaskan aku. Saya kan pengen istilahnya up to date ya. Nah ini aku nggak ngerti ini apa dijelasin. Astaga segitunya ya. Sampai bawa dosen lah bapaknya siapa. Sebenarnya ini juga menjadi pertimbangan juga sih bang dalam kajian fandom kan. Apakah kita melihat fandom itu secara individual atau secara kolektif masif begitu. Jadi identitasnya itu apakah kita melihatnya secara individu atau masif. Tapi banyak kajian atau studi yang memang membahas identitas fandom itu secara kolektif bang, itu untuk menghindari karena secara penemuan bahwa ketika kita masuk ke individual, nah inilah yang muncul bang perbedaan karakter akhirnya budayanya lagi beda gitu kan. Oke. Nah jadi buat Bu Jandari yang pengen bertanya, ini momen yang cukup langka ini ya, langsung dari akademisinya. Ada Bang Agung Nugraha, Master Ilmu Komunikasi, dan Kak Priscilla Paskardiani, Master Ilmu Komunikasi. Kita bakal melanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Bu Jandari. Tapi kalau misal kita lihat dari obrolan-obrolan tadi nih Kak Bang, media sosial nih kan sering jadi battlefield. Betul. Pertempuran ide nih ya. Jadi menurut kalian apakah platform digital ini lebih banyak memperkuat konflik atau justru memberi ruang kolaborasi bagi sesama fandom? Sebenarnya itu butuh kajian lebih dalam sih bang menurut kami ya. Karena kami ini posisinya sebagai akademik fandom bang. Jadi ada istilah namanya AKFan. AKFan itu artinya akademik fandom. Mereka itu berada di dua kaki bang. Sebagai akademik yang harus netral, tapi sebenarnya kami juga menyukai. Fans, ini hari ini saya belajar satu istilah baru ini. Oh gitu. Jadi kalau misalnya apakah medsos itu sebagai kolaboratif, sebagai ruang untuk berkolaborasi atau ruang untuk ekspresi, ruang juga untuk saling bertarung, battlefield kan itu bang. Kalau saya melihat dua-duanya sama-sama kuat bang gitu. Medsos itu. Jadi kembali lagi bagaimana individu itu menggunakan media sosial. Jadi memang kami di komunikasi itu menekankan melek media bang gitu. Betul. Jadi bagaimana mereka menfilter informasi yang perlu mereka terima sebagai seorang individu itu penting. Karena algoritma media sosial juga ini tergantung melihat juga terhadap konsumsinya dia gitu bang. Ketika misalnya ada konten A lewat tanpa sengaja, terus dia melihatnya itu secara lama dan dia memberikan reaksi terhadap konten itu, maka suka selanjutnya itu akan muncul konten yang sama. Jadi tergantung kita aja sih bang bagaimana mengatur. Sepakat. Jadi bagaimana kita mengkonsumsi media sosial itu akan mempengaruhi
respon dari algoritma itu sendiri ya. Oke, jadi dinamika fandom di Indonesia dibandingkan dengan di K-pop atau di Hollywood gimana nih kalau misalkan di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri ya Bang ya, fenomena fandom ini sebenarnya tidak mungkin kalau fenomena kita melihat orang Indonesia sebagai fandom K-pop itu besar. Nah, fenomenanya Indonesia sebagai fandom artis luar itu kuat sih Bang. Nah yang agak lemah ini sebenarnya di dalam. Oke, dalam ya, secara internal ya. Secara internal. Fandom yang ngefans sama konten artis ataupun entertain di dalam Indo. Mungkin kalau dalam itu lebih ke bola sih Bang. Bola ya. Kuat. Kalau perguruan silat gimana? Boleh, bisa. Nah, ya jadi sekarang mungkin mulai bergerak ya, Bang ya. Kalau saya lihat di beberapa musik itu di side stream ya. Sekarang nyebutnya bukan anti mainstream lagi ya. Side stream ini teman-teman yang kayak beberapa itu mulai muncul kan fansnya Hindia, fansnya Lomba Sihir dan lainnya. Nah, mulai ada pergerakan ke arah fandom yang nantinya akan semasif ketika mereka ngefans sama artis luar gitu ya. Iya. Jadi selalu kan kita kembali kepada kekhawatiran banyak pihak terutama yang berada di luar fandom ini adalah bagaimana kalau misal ini menjadi sebuah pengkultusan, ya enggak? Bahkan saya kemarin sudah ngelihat ada candaan sih, saya yakin ini candaan. Tapi apabila ditwist ini bahaya ini. Jadi Soleh Solihun itu sampai ngomong Hindia, Nabi Gen Z katanya. Nah, itu kan statement yang konteksnya dari segi ilmu komunikasi ya tentu saja tidak serius ya. Tapi apabila itu dilempar, terus di mungkin ada yang menangkap di stage dengan tahulah gimana orang Indonesia kan, itu kan berbahaya kan. Nah, itu gimana menurut kakak sama abang tuh? Nabi Gen Z loh. Dan mungkin kalau Hindia kebetulan saya konsumsi kontennya gitu ya, lagunya dan lainnya, dan memang nah itulah ya karena bisa jadi kenapa sebenarnya bukan kalau dilihat ketika kita bilang dia nabi begitu, si Hindia, si Baskara ini sebagai Hindia itu juga tidak, saya yakin si Baskara tidak ingin terms itu dipakai. Ya, tidak mau dikultuskan gitu ya. Dan saya melihat pembawaan karena dia juga alhamdulillah puji Tuhan teredukasi anaknya ya. Betul. Educated ya dia. Jadi dia juga cukup memahami batasan-batasan untuk kemudian jangan mengidolakan aku lah bahasanya gitu. Nah sebenarnya di beberapa artis internasional pun seperti itu. Mereka tuh sebenarnya hanya fokus untuk berkarya di entertainment atau mungkin penulis atau mungkin pembuat novel dan lainnya. Nah hanya saja kadang, nah ini nih si fans ini yang mulai menimbulkan terms yang agak berbahaya. Aku punya terms sih Bang di fandomku sendiri, Beyonce itu. Kami punya jokes itu Beyonce for President. Jadi saking di Army juga punya tuh. Kami capeknya dengan kepemerintahan. Terkadang fandom itu akhirnya membuat suatu istilah Beyonce for President. Kami lebih memilih idola kami menjadi presiden aja lah gitu dibandingkan. Karena saking bingungnya kami harus mungkin ini juga pengaruh dengan kurangnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Saling berkorelasi akhirnya saling nyambung akhirnya di dalam dunia fandom pun dimasukkanlah istilah-istilah politik gitu Bang. Walaupun sebenarnya tujuannya bercanda sih Bang. Benar. Dan saya termasuk orang yang selalu berhati-hati ketika kesenangan kita ini kemudian dibawa-bawa ke politik itu kan tidak pernah berakhir dengan indah. Betul banget sih Bang. Endingnya nggak pernah bagus. Mereka akan hanya dimanfaatkan saja gitu. Sampai saat ini masih sad ending ya. Ya, saya belum bisa melihat sosok yang bisa memberikan impact yang bisa sustainable lah ya. Betul. Seringkali mereka akhirnya hanya menjadi pion dan akhirnya mereka harus mengorbankan banyak hal dan itulah yang membuat kita harus tetap waspada kalau misalkan fandom ini sudah mulai ditunggangi. Nah itu juga secara perspektif komunikasi juga menghijack fandom itu ada nggak sih istilah-istilahnya?
Meng-hijack itu artinya mengendalikan ya Bang. Ya. Sebenarnya itu biasa dipakai untuk strategi. Itu strategi sih Bang. Tapi strateginya itu bukan cuma di politik saja, tapi biasa juga dijadikan sebagai strategi pemasaran suatu produk sih Bang. Jadi banyak sekarang brand-brand seperti Dior, Louis Vuitton itu Kejarnya. mengambil brand artis itu bukan hanya melihat dari kualitas karyanya, tapi sekarang melihat kekuatan fandomnya gitu. Fandomnya. Iya, Semakin iya, kuat iya. fandomnya, dialah jadi brand dunia gitu. Iya. Makanya kalau misalnya di Indonesia kan kita suka bertanya, emang dia ngapain sih? Nah, Kita kan nggak ngeh gitu kan. Kalau kayak di BTS itu punya satu personil si Jungkook itu ya. Nah, Jungkook itu kalau pakai apa aja dan kalau kelihatan itu ludes gitu. Langsung sold out barangnya. Ya. Nah, sampai akhirnya si artisnya notice nih. Jadi kalau dia minum sesuatu barang-barang di supermarket gitu lah ya, dia tutupin tuh labelnya biar nggak habis kayak Buset. gitu. Ya, karena begitu kelihatan ketika dia live gitu kan, kelihatan tuh orang langsung cari, wah ini susu yang diminum Jungkook ini kayak gitu. Jadi Kapan ya kayak gitu ya? Oh ini loh kerak telur yang dibeli sama Jaka, yuk beli yuk. tapi kalau dari segi politik sih Bang, fandom itu sebenarnya tidak, strateginya itu untuk meredahkan atau menurunkan isu negatif Tensi. aja. Nah, Tensi. tensi Ah. politiknya itu diturunin Jadi dengan misalnya entertain. mungkin pihak pemerintah A itu sedang melakukan kesalahan nih. Nah, strategi komunikasinya itu dipakailah para artis ini untuk menurunkan isu Isu. itu. Nah, ada dua cara sih Bang biasa kami lihat. Kalau di Korea sih, isu-isu kami para fandom itu kalau ada artis idola yang kemudian tiba-tiba bermasalah, itu biasanya sebagai pengalihan isu para fandom. Anggapnya itu sebagai pengalihan Dari, isu. Mungkin ada isu dari politik yang harus ditutup gitu katanya Ya. Bang. Tapi ada juga biasa kalau kita mau menggunakan secara positif. Nah, biasanya juga kita undang dia sebagai keterlibatan untuk Benar. meningkatkan Dukungan. identitas positif ke publik. Ya, contohnya kayak di Amerika itu Bang, kita menggunakan artis itu sebagai strategi komunikasi kita ke publik supaya identitas kita Opininya, ke publik itu positif gitu Bang. Iya. Nah, itu melalui fandom yang sudah membuat konten-konten, membuat bahwa oh ternyata idola kita suka dengan si presiden ini gitu. Dan kadang itu malah dijadikan sasaran itu yang punya fandom yang cukup kuat. Iya, betul. Nah, kalau berbedanya dengan di negara kita ketika ada artis atau sosok tertentu terlibat dalam politik begitu seperti kata Abang tadi kan belum ada yang happy ending ya. Ya. Nah, pasti akan ranahnya tuh kayak oh ini cuman biar ini Komisaris, nih. bismillah komisaris. Biar nanti masuk kementerian nih begini-gini begitu-begitu. Nah, kalau di K-pop sendiri kalau yang saya tahu kita bahkan tidak memandang bahwa mereka akan diberi posisi tertentu di politik, tapi ya itu tadi kata Kak Agung untuk gather opini yang baik di Betul. pemerintah gitu. Ya. Dan jangan lupa Bu Jandara yang kalau misalnya Bu Jandara risau lihat Labubu, salahkan siapa? Lisa ya? Lisa kan? Lisa. Jadi kalau misalnya Bu Jandara punya anak atau punya pasangan yang minta beliin Labubu, nah salahin Lisa tuh gara-gara dia tuh. Viral yang luar biasa itu. Karena ternyata waktu sebelum dia make, nobody even notice Betul. gitu loh. Vanilla bubu gitu Iya, kan. nggak ada yang notice dan harganya juga ya normal-normal aja gitu loh. Tapi setelah itu naik kan. Naik jadi komoditas, Iya, ya gitu. Allah. Oke, kembali kita ke TikTok ya. Nah, ini juga sesuatu yang mengganggu mata saya ya. Saya jadi pengen mencuci mata dengan sabun cuci belakangan ini. Fenomena edit foto AI dengan idola. Nah, ini dia. Kemarin yang speak up kalau nggak salah itu saya taunya Hindia, si Baskara itu mengecam keras penggunaan AI dengan dia gitu ya, dengan sosoknya Baskara begitu. Ya. Karena kalau secara personal kita lihat udah melampaui ini ya. Melampaui dan menabrak semua norma-norma yang ada di Indonesia sih itu. Udah nggak ada apa istilahnya Batasannya lagi iya, ya. udah tidak ada pembenarannya. Dan seperti ditambahkan lagi di sini, apalagi posenya kurang pantas yang digunakan jadi promnya. Dan yang mengeluh dan juga sudah mulai menjurus ultimatum itu pemain bola ya. Iya.
pemain bola Tapi gitu. boleh bagi promnya loh. Ya, soalnya aku hampir coba sih Bang. Sama Beyonce kan. Tapi ya gimana? Gini, mengenai isu itu ya Bang ya. Orang sudah mulai menggunakan apa ya? AI untuk menggunakan foto para idola mereka yang kemudian disatukan dengan foto mereka. Ini sebenarnya fenomena akibat apa ya? Teknologi itu berkembang dengan cepat sih Bang. Terlalu cepat kawan, terlalu cepat. Edukasi mengenai penggunaan media itu kita lambat, gitu Bang, sangat lambat. Jadi gapnya itu terlihat jelas. Nah ini salah satu bentuk bahwa kenapa edukasi kita lambat ya karena kita dengan secara tidak sengaja menyentuh privasi si pihak artis tanpa seizinnya. Yang kedua juga adalah ya kita juga menggunakan identitas pribadi kita, foto pribadi kita upload secara terang-terangan dan dikonsumsi oleh AI dan publik. Yang sebenarnya tujuan kedepannya kita nggak tahu foto kita pribadi itu kemana nantinya gitu kan Bang. Apakah itu sampai ada isu sih kemarin Bang, katanya kalau kita pakai prompt AI, kita upload foto kita katanya bisa masuk di web itu kan. Iya. Jadi database mereka. Itu bukan isu, itu memang gitu. Gitu Karena kan? kemarin juga ada yang sempat viral itu perusahaan yang jelas-jelas membayar orang supaya diambil biometriknya Wajahnya. kan. Bukan wajah aja Mbak, di biometrik. Biometriknya, Ya, matanya apa segala macam. Kan gila itu. Ya orang kita 750.000. Lumayan gitu Ya, ya. bodo amat lah biometrik mah apaan lah. Tapi sebenarnya tuh Bang, kaitannya dengan foto idol atau idola dengan fansnya itu udah lama berjalan. Jadi sebelum ada AI juga itu sudah mulai ada tuh, termasuk saya ya pelakunya ya. Nah jadi misalnya Editing ngefans gitu ya. sama siapa gitu, misalnya saya ngefans sama Bang Agung nih. Nah terus saya bikin foto saya di combine nih sama Bang Agung kayak lagi jalan kayak gitu. Nah itu sebenarnya udah banyak banget dari dulu. Cuman mungkin yang meresahkan adalah posenya tadi itu ya. Nah promnya itu, posenya tadi itu yang udah meranah ke harassment ya. Harassment. Nah, ya. Nah ini Gitu. sih sebenarnya yang menjadi tantangan buat kami juga sih Bang, sebagai dosen yang bergerak di dunia pendidikan apa juga, sekaligus peneliti juga, tapi orang yang terlibat juga sebagai fandom gitu Bang. Bagaimana kita sebenarnya mengedukasi teman-teman yang se-fandom kita juga dalam bermedia sosial, dalam menggunakan media. Bagaimana sebagai seorang fandom sekaligus individu dalam mengonsumsi konten dan juga membuat konten gitu Bang. Oke. Jadi apa saja nih Kak Bang cara untuk membangun fandom yang sehat supaya energi penggemar ini bisa disalurkan secara produktif? Ya cara-caranya. Aku sih Bang ya berdasarkan aku kan sempat meneliti juga salah satu fandom nih. Jadi seperti yang mungkin yang sebelumnya saya bilang Bang, kami sempat menuakan seseorang dalam dunia fandom itu. Nah sebenarnya orang yang dituakan itulah sebenarnya bisa menjadi ranah juga dalam memberikan konten-konten positif untuk menghindari yang namanya hal-hal negatif. Jadi fandom ini kan tujuannya sebenarnya kita adalah untuk menghibur diri awalnya Bang. Benar. Tapi cukup sampai itu Entertaining aja sih sebenarnya. sebenarnya. Tapi dengan perkembangan teknologi, perkembangan dengan makin besarnya orang masuk ke dalam fandom itu, Dengan berbagai kondisi mental yang Betul. berbeda-beda ya. akhirnya fandom ini lama kelamaan ranahnya meluas gitu Bang, tidak hanya menghibur diri tapi juga sudah masuk ke dalam diskusi debat juga, masuk membahas bahkan hubungannya juga dengan politik, itu udah mulai masuk sih Bang. Nah ini sebenarnya perlu ada gerakan dominan dari fandom itu sendiri, bagaimana mereka memfilter, karena misalnya ARMY kan sebagai fandom terkadang itu mereka itu tujuannya untuk menghibur, tetapi mungkin karena ada stereotip dari outsider, outgroup itu yang menganggap gara-gara ARMY, gara-gara K-pop standarisasi laki-laki itu udah berbeda. Iya. Yang awalnya mungkin laki-laki itu biasa-biasa saja, udah harus seperti para idola K-pop gitu. Karena awalnya lagi bahwa fandom itu muncul juga di kalangan perempuan itu karena visualisasi. Iya, karena visualisasi. Mereka visual yang
tayangkan Iya. di Awalnya ya, pertelevisian, visualisasi. di media-media itu cukup menghibur dan menghibur khususnya bagi para perempuan sih Bang. Oke, dari kakak sendiri gimana? Kalau dari aku ya Bang, mungkin kita fokus aja di artisnya begitu. Nah, kadang yang terjadi itu adalah kita nih fokusnya ke sana sini gitu. Jadi pertama kita fokus melihat artis ini sebagai orang yang juga bekerja dan berkarya. Kadang yang jadi mengacaukan fokus adalah fokus pengen jadi pasangannya ya. Ya di K-pop sering terjadi ya. Tapi kalau sebatas cuman candaan-candaan halu ya masih bisa diterima. Tapi ada yang sangat serius gitu sampai datang ke tempat tinggal dan lainnya, itu kan tidak menyenangkan ya. Stalker sangat nggak enak gitu. Nah, jadi fokus pada karyanya, fokus dukung karyanya gitu. Ya memahami bahwa beda pendapat itu ya wajar begitu. Nah, kadang memang ada triggering ya. Hanya saja bagaimana kita menyikapi itu dengan lebih baik begitu. Oke. Kemudian kalau tadi kita sudah bicara mengenai fandom juga, kalau misal dari perspektif apa tadi akademisi fandom, Academic fan. academic fan. Nah, dari perspektif akademisi dan praktisi komunikasi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena fan war? Mungkin dari Kak Cila dulu deh, apa nih? Sebagai akademik fandom gitu ya, jadi orang yang juga akademisi dan juga menjadi terlibat dalam sebuah fandom, tentu ada gejolak batin ya kita. Ada di mana saat kita paham bahwa ini tidak boleh, kita paham bahwa kita harus filtering konten dan lainnya. Tapi ada sisi di mana wah ini saya fans nih begitu ya. Nah itu yang kadang bias gue nih. Ini bias gue nih gitu kan. Nah Gue lagi diserang ini. iya, aduh kasihannya gitu. Nah jadi yang bisa kita lihat adalah mungkin jangan langsung bereaksi begitu. Betul. Jadi ketika ada api nih gitu, jangan kita nyebur gitu ke apinya gitu. Kita lihat dulu apa sih problemnya. Tetap utamakan cari tahu dulu apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi. Jadi memahami komunikasi itu juga penting ya. Pahami dulu. Oh ternyata ini hasil ejek-ejekan antar fans misalnya kayak gitu. Perlu nggak saya terlibat di dalamnya? Sepertinya bisa tidak terlibat. Oh ya udah, berarti kita skip untuk terlibat. Tapi misalnya, oh ini kaitannya dengan melecehkan atau menghina nama baik artisnya. Nah kita lihat ada faedahnya nggak nih kita untuk ke sana? Ada layer-layernya ya. Suara kita ini akan berpengaruh nggak sih untuk membantu penyelesaian masalah si artis? Ya kalau nggak ada ya udah, mungkin kita skip dulu. Tapi kalau misalnya memang bisa, ya kita kontribusi di situ untuk hal-hal yang baik lah paling utama. Gitu. Nah kalau aku sih Bang ya, fan war sendiri sebenarnya aku sebagai praktisi fan war dulu praktisi fan war tahun 2009 itu sebenarnya saya menghibur juga sih Bang, ada Iya. hiburannya juga. Karena lucu-lucu ya Kalau di komennya dunia ya. maya sih Bang lucu, tapi karena terkadang kita fan war di online tapi sebenarnya kita nggak membawanya ke dunia nyata. Benar. Karena memang hanya sekedar hiburan saja sih Bang. Yang bahaya kalau dibawa ke personal ya. Sudah mulai persekusi segala. Iya. Yang lebih parah juga kalau sudah membawa kayak body shaming, menggunakan kata-kata yang nggak baik ke artisnya kan Bang. Nah itu sebenarnya. Tapi aku lebih setuju sama Kak Cila tadi sebagai orang yang terjun juga di dunia fandom tapi meneliti juga sebenarnya untuk fandom kita fokus aja ke awal pertama kali kita terbentuk lah. Artinya kita menyukai suatu karya yang dihasilkan oleh artis atau idola kita dan kita fokus aja ke karya mereka, mendukung mereka dalam berkarya, menghibur yang kemudian menyebarkan hal-hal positif gitu. Toh kalau misalnya ada perbedaan di antara, jangankan beda fandom ya Bang ya, dalam fandom itu sendiri pun juga terkadang kita berbeda pendapat kan Bang. Namun perbedaan itu kita jadikan sebagai, karena kita sifatnya partisipatori, artinya kita juga bisa memberikan masukan ke para idola dan idola pun terkadang menjadikan itu sebagai perkembangan mereka dalam berkarya ke depannya. Saya rasa sih kalau kita fokusnya ke situ itu akan sifatnya akan lebih positif sih Bang ceritanya. Oke. Jadi fandom fan war ini adalah bentuk dari komunikasi kita dengan sesama fans juga ya. Betul. Oke. Jadi
kalau misalkan kakak sama abang ada penggemar-penggemar yang mungkin sekarang sudah mulai getol, bergabung, itu gimana nih pesan kepada penggemar yang aktif di fandom? Apa hal terpenting yang harus kalian ingat para fans ini agar fandom tetap menjadi ruang yang menyenangkan dan gak kalah penting inklusif? Ya. Kalau saya sih Bang, fandom ini bukan hanya mengkonsumsi sekarang jadinya, tetapi kita juga sebenarnya sebagai fandom bisa berkarya. Ada namanya fanfiction kan Bang. Fanfiction ini kan sebenarnya salah satu bentuk karya para fans yang kemudian tujuannya adalah untuk menghibur, bisa juga sebenarnya untuk berdiskusi. Diskusinya ini sebenarnya secara tidak langsung melatih critical thinking mereka dengan membahas sesuatu yang mereka sukai. Itu sih Bang. Itu sih yang sebenarnya yang perlu dipertahankan. Namun jangan sampai perbedaan itu sekali lagi menjadi hal di bawah ke arah negatif. Intinya fandom ini sebenarnya sebagai platform di mana kita menerima keanekaragaman. Gitu sih. Inklusif gitu. Jangan hanya sekedar berhenti jadi jargon aja ya. Jangan hanya karena ya udah artisnya begini ikut begini begitu ya. Nah sebenarnya jadi fandom itu menjadi anggota dalam fandom itu yang paling utama tadi ya, kita ingat bahwa kita itu suka karyanya. Nah kalau kita suka karyanya ya kita dukung karyanya begitu. Kemudian ya lakukan hal-hal yang positif kayak tadi kata Kak Agung, yang bisa memunculkan karya. Di fandom yang saya ikutin itu mereka yang punya profesi-profesi tertentu saling membantu. Misalnya di BTS Army ada yang teman-teman dari psikolog, mereka membuka ini ranah atau ruang untuk berdiskusi, konseling untuk sesi psikologi. Begitu juga teman-teman yang di bidang lainnya. Nah, di sisi lain bisa bikin karya, misalnya tadi kayak karya tulis ya kalau fans fiction itu. Terus ada yang bahkan mengcover, membuat kartun itu kan begitu. Bisa bangun bisnis juga sih Bang. Iya. Itu ladang ya untuk para fans K-pop ya, karena banyak sekali sekarang menjual merchandise unofficial namanya begitu ya. Jadi perintilan-perintilan lucu yang berkaitan dengan fandom tertentu. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa ada hal-hal positif yang sebenarnya bisa dilakukan menjadi seorang fans begitu. Karena ada masanya Bu Jandara, K-popers itu menjadi istilahnya derogatori ya. Karena untuk diasosiasikan sebagai orang yang membabi buta. Bahkan kalau misalkan sudah ada scamming tiket, wah K-popper nih. Bahkan yang sampai saya lihat kemarin tuh sampai titik didihnya itu siapapun yang pakai profil artis K-pop itu langsung dianggap wah ini pasti nih stigma negatif itu menempel ya. Jadi tapi ya hal-hal seperti itu akan selalu ada. Pasti akan selalu ada. Di setiap fandom itu pasti selalu ada. Jadi saya suka dengan tadi dari kakak bilang kita fokus sama hal yang bisa kita atur, sama hal yang bisa kita istilahnya perbaiki. Opini orang mah ya susah ya enggak. Apalagi mereka-mereka yang berada di luar circle itu agak susah gitu. Out-group itu emang susah dikendalikan. Yang in-group aja susah terkadang. Yang in-groupnya aja saling cakar-cakaran ya, saling berantem-berantem. Tapi memang fan war ini kembali kepada bentuk yang paling mendasar memang cara kita berinteraksi ya, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kegemaran yang sama dengan kita. Dan dalam bentuk yang paling primitif mungkin ya ketika kita beranjak dewasa itu ngumpul dengan hobiis yang sama. Gitu ya. Sama sekarang masih aja ada kayaknya ya yang bapak-bapak yang kumpul-kumpul untuk koleksi Hot Wheels kayak gitu tuh masih. Tapi mengenai stigma ya Bang ya, aku juga mau tambahin juga informasi. Sebenarnya stigma ini kenapa bisa muncul? Karena sejarahnya juga budaya populer ini, fandom ini, budaya populer ini muncul karena perlawanan terhadap budaya yang kaku kan awalnya. Jadi budaya populer ini dianggap sebagai budaya rendah Bang, zaman dulunya. Nah makanya munculnya budaya populer ini pasti dibarengi dengan stigma. Oke, betul. Karena kan dipandang dari sisi yang mainstreamnya dulu gitu kan. Ya, jadi kalau kita mau lihat sejarahnya dulu Bu Jandara akan sulit dipercaya, tapi pada masanya Elvis itu dianggap berlebihan loh. Iya kan? Elvis itu dianggap porno loh. Iya
karena bajunya goyangan-goyangannya. Bayangkan yang kayak gitu. Orang yang hidup di zaman itu kemudian disuruh nonton Cardi B mungkin jantungan langsung gitu ya. Hah? Apa ini katanya? Nicki Minaj ya, Nicki Ya, Minaj. itu kayak gitu-gitulah. Oke, terima kasih Kakak sama Abang sudah Terima menyempatkan kasih, hadir di Abang. studio ya. Bu Jandara, ada Abang Agung Nugraha, Master Ilmu Komunikasi, dan juga ada Priscilla Paskadiani, Master Ilmu Komunikasi dari IKOM Universitas Tanjung Pura. Fandom adalah sesuatu yang akan tidak bakal kemana-mana dan akan terus berevolusi, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang dulu mungkin melalui mailing list, sekarang sudah pindah ke grup. Yang dulu di grup FB, sekarang pindah ke Discord ya. Iya, benar. Bentuknya tetap sama, hanya mungkin medianya saja yang berubah. Dan jadilah fandom yang bisa tetap mengedepankan critical thinking ya. Benar. Jadi tidak gampang menggugu sesuatu yang tidak pantas ditiru gitu. Jadi buat Bu Jandara yang juga sudah komentar, yang sudah nonton, sudah dengerin dari streaming di volarefm.com dan juga melalui TikTok, terima kasih. Dan nanti bisa didengarkan siniar ini di Spotify Radio Volare dan juga di YouTube Radio Volare. Dan minggu depan kita bakal balik lagi dengan tema yang berbeda. Oke, di ruang tamu bersama IKOM Untan. Saya yang bertugas ada Jaka, undur diri. Sekian, wassalamualaikum, shape your taste. Ruang tamu di Radio Volare.